Hai teman-teman, di bagian ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai paradigma dalam desain interaksi. Awal tahun 1970-an, ada seseorang bernama Papert. Papert merilis program komputer yang menggunakan graphical programming language bernama Logo. Nah, si software komputer ini digunakan oleh anak-anak. Terinspirasi oleh NLS yang sudah dikembangkan oleh Engelbart sebelumnya dan Logo yang dikembangkan oleh Papert untuk anak-anak, seseorang bernama Alan Kay membuat konsep personal computer, yaitu mesin komputer kecil yang praktis dan bisa digunakan oleh masing-masing orang awam. Bekerja sama dengan Xerox Palo Alto Research Center, Kay membuat personal computing hardware bernama Smalltalk. Smalltalk ini menggunakan konsep object-oriented programming yang menggunakan graphical user interface. Seiring dengan berkembangnya graphical user interface, muncul juga konsep WIM interface. Jadi kita sudah bahas sebelumnya, WIM itu adalah singkatan dari window, icon, menu, dan pointer. Jadi di tahun 1970-an itu ketika NLS muncul, sudah dikembangkan konsep bahwa window itu diperlukan untuk memisahkan interaksi manusia dengan masing-masing aplikasi. Jadi kita tahu manusia akan multitasking, mungkin dia akan mengetik, mungkin dia akan bermain game, dan mungkin dia akan menggambar dalam satu waktu. Satu window itu dibuat untuk memisahkan masing-masing task tersebut. Jadi kalau saya melakukan 3 hal paralel, berarti saya akan punya 3 window yang terbuka. Jadi satu window adalah satu program. Nah, kemudian dari konsep window itu dibuatlah konsep yang bagus secara user interface-nya, di mana dilengkapi dengan icon, menu, dan pointer. Nah, di bulan April 1981, Xerox Corporation memperkenalkan 8010 Star Information System. Ini adalah sistem yang menjadi ikon mengenai WIM atau window computer yang digunakan sampai sekarang. Kemudian karena manusia berusaha untuk interaksinya harus semakin enak nih dengan orang awam, akhirnya berkembang paradigma metafor. Nah, metafor atau metafora adalah perumpamaan. Jadi maksudnya adalah desain interaksinya harus mengumpamakan sesuatu. Misalkan recycle bin. Jadi kita tahu ada icon recycle bin. Karena dia gambar tong sampah, artinya untuk membuang sesuatu. Jadi di sini digunakan metafora, kita bisa nge-drag and drop file yang sudah kita tidak inginkan ke recycle bin untuk membuang file tersebut. Kemudian word processor. Word processor misalkan Microsoft Word adalah metafora untuk mesin ketik. Jadi ketika mereka mendesain aplikasi word processor, mereka membayangkan yang menggunakannya adalah orang yang sedang mengetik. Tetapi ada beberapa masalah juga karena tidak semua hal bisa dimetaforakan karena memang ada interaksi yang tidak bisa dicari persamaannya dengan dunia nyata. Sebagai contoh, drag and drop. Nah, drag and drop itu, walaupun kita tidak lakukan di dunia nyata, menjadi paradigma tersendiri ketika kita berinteraksi dengan graphical interface. Kemudian ada juga misalkan sekarang kita kalau mau zoom in, zoom out, memperbesar gambar, kita akan sentuh layarnya gitu, kemudian akan kita besarkan. Nah, itu juga sesuatu yang waktu itu susah gitu. Kalau kita mau metaforakan, kita belum bisa untuk memperbesar dan memperkecil hanya dengan menggunakan 2 jari membesar atau mengecil. Nah, metafora ini berkembang bersamaan dengan direct manipulation atau manipulasi langsung. Direct manipulation artinya interaksi di mana kita bisa memanipulasi objek secara langsung. Artinya, dengan adanya direct manipulation, di perspektif user, interface itu bukanlah perantara antara user dengan sistem, tetapi interface itulah sistemnya. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, user itu yang orang awam akan menganggap, oh ya, pokoknya sistemnya adalah si gambar window ini, sistemnya adalah si gambar Microsoft Word ini. Disinilah kita mengenal istilah WYSIWYG, what you see is what you get. Karena apapun yang kita lakukan pada interface komputer itu, itulah yang akan kita dapatkan sebagai outputnya. Misalkan kita mengetik Hello World di Microsoft Word, ketika nanti kita print, kita akan mendapatkan Hello World di printout kertas yang dihasilkan. Nah, istilah direct manipulation itu dimulai oleh Ben Shneiderman di 1982 untuk menggambarkan GUI-based interactive system seperti Sketchpad dan Xerox Alto dan Star. Nah, ini baru mulai tersebar luas setelah ada Macintosh dan kemudian diterima secara luas. Saking bermanfaatnya, paradigma direct manipulation masih dipakai sampai sekarang. Beberapa karakteristik dari direct manipulation adalah, jadi object of interest-nya terlihat.
Kemudian kita bisa melakukan aksi yang sedikit demi sedikit bertambah di interface. Kemudian kita mendapatkan feedback langsung. Jadi misalkan saya nambah titik atau saya nambah gambar, garis. Nah, saya akan langsung melihatnya sebagai feedback. Oh, ini hasilnya. Kemudian bisa di reverse. Ya, jadi reversible, bisa di undo. Kemudian ada format yang membuat dia, oh ini benar. Jadi direct manipulation itu misal kita nge-drag and drop, kita bisa melakukan banyak variasi, tapi intinya nge-drag and drop adalah digeser kemudian jatuh ke misalkan ke recycle bin. Nah, baru saja kita membahas mengenai paradigma interaksi komputer di tahun 70-80-an yang ditandai dengan adanya personal computing dan graphical user interface. Terima kasih dan sampai jumpa.